Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai bus-bus sistem. Anggota kelompok. Yang pertama, Serliana Anzarani Nur dengan NIM 200018357. Lalu yang kedua, Andita Pratama dengan NIM 200018362. Dan yang ketiga, Asafitama Bima Prasetya dengan NIM 200018375. Di sini kami akan membahas mengenai bus-bus sistem. Yang pertama, mengenai komponen dasar komputer yang mengacu dari von Neumann arsitektur. Lalu yang kedua, fungsi instruksi fetch, execute interrupt, dan I/O function. Yang ketiga, struktur interkoneksi pada memori. Dan yang keempat, interkoneksi bus dan PCL, serta modul I/O dan CPU. Von Neumann arsitektur atau arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read-only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit. Lalu yang kedua, unit control. Yang ketiga, memori. Dan yang keempat, alat masukan input dan keluaran output. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat bus. Fungsi. Yang pertama, memori. Memori berfungsi menyimpan berbagai bentuk informasi. Lalu yang kedua, ALU. ALU berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Yang ketiga, unit control. Unit control berfungsi untuk mengatur jalannya program. Dan yang keempat, input serta output. Input berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori, dan output berfungsi untuk menghasilkan keluaran. Instruction, fetch, execute, interrupts, dan I/O function. Fetch yang terjadi pada fetch ini adalah peristiwa pengambilan instruksi melalui bus yang ditunjukkan oleh bus address. Ketika bus address menunjukkan alamatnya, maka instruksi diambil berdasarkan alamat tersebut. Sedangkan instruksinya dikirim melalui bus data. Jadi, fetch adalah rangkaian aksi peristiwa pengambilan perintah dan data yang diperlukan dari memori utama ke CPU, yang terjadi pada sebuah CPU dalam menjalankan setiap perintah dalam bahasa mesin pada sebuah program. Execute atau eksekusi adalah instruksi untuk menjalankan program yang telah dikompilasi oleh komputer. Eksekusi program yang berarti sistem operasi memiliki kemampuan untuk menjalankan program dengan mengambil instruksi beserta data yang diperlukan oleh program tersebut, lalu menempatkannya pada memori dan melaksanakan perintah yang ada pada program. I/O function. I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bug aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Struktur interkoneksi pada memori. Struktur interkoneksi adalah suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan I/O. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Struktur interkoneksi pada memori pada umumnya, memori terdiri atas N word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikan oleh sebuah alamat. Interkoneksi bus dan PCI. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya.
Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Ya, di sini saya akan menjelaskan interkoneksi bus dan PCI. PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnects dan merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor, berbandwidth tinggi, serta dapat berfungsi sebagai mezzanine atau bus peripheral. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem I/O berkecepatan tinggi seperti graphic display adapter, network interface controller, dan disk controller. PCI dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasiskan mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal ataupun sistem mikroprosesor jamak. Karena itu PCI memanfaatkan timing synchronous dan pola arbitrasi tersentralisasi untuk memberikan sejumlah fungsi. Selanjutnya, model I/O dan CPU. Model I/O adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berfungsi logik untuk komunikasi antara bus dan peripheral. Model I/O tidak hanya sekedar model penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Model I/O adalah komponen dalam sistem komputer. 1. Bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar. 2. Bertanggung jawab atas pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. 3. Antarmuka internal dengan komputer, atau kata lain CPU dengan memori utama. Dan 4. Antarmuka internal dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Selanjutnya, model I/O dan CPU. Fungsi model I/O yaitu kontrol dan timing. 2. Komunikasi CPU sebagai media komunikasi dari CPU menunjukkan device eksternal. 3. Komunikasi perangkat sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. 4. Data buffering atau berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori maupun dari perihal. Dan terakhir, deteksi error. Sekian dari saya, mungkin kalau ada salah mohon maafkan. Terima kasih.